Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bila Zulaiho, merupakan salah satu guru PPL dari Universitas PGRI Palembang. Saya berasal dari program studi pendidikan seni pertunjukan. Maka dari itu di sini saya ikut serta dalam mengajar mata pelajaran seni budaya yang diajar langsung oleh Ibu Nurhanimah SPD. Baik, langsung saja. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah diberikan penjelasan mengenai analisis musik kontemporer. Pada pertemuan ke-6 kita akan melanjutkan, yaitu tentang mempresentasikan hasil analisis karya musik kontemporer. Adapun beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu tentang menganalisis karya musik kontemporer dan mempresentasikan hasil analisis karya musik kontemporer. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kita dapat mengidentifikasi konsep atau gagasan dan teknik yang digunakan dalam karya musik kontemporer. Kita dapat memahami, mendeskripsikan, mengidentifikasi antara melodi lagu, harmoni, dinamika, ritme, tempo dalam karya musik kontemporer. Dan pada hasil akhirnya kita dapat mempresentasikan hasil analisis dari suatu karya musik kontemporer. Bagi sebagian besar masyarakat itu banyak yang belum mengetahui apa itu musik kontemporer. Seperti apa sih musik kontemporer itu? Nah, maka dari itu pada mata pelajaran ini, pada kegiatan ini, khususnya pada pertemuan kanan ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita mempresentasikan hasil analisis kita terhadap karya musik kontemporer, sehingga kita akan mendapat pemahaman dan pengertian secara menyeluruh, secara luas mengenai musik kontemporer. Nah, musik kontemporer ini seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa musik kontemporer ini musik yang diciptakan sesuai dengan pengetahuan dan daya kreativitas dari seorang penata musik atau komposer. Biasanya komposer menciptakan suatu karya musik, salah satu karyanya itu memiliki pesan-pesan, antaranya tentang kehidupan. Maka dari itu, jika kita mengambil salah satu contoh karya tentang kehidupan, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan terhadap sesuai dengan karya musik kontemporer yang diciptakan oleh seorang komposer. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai tentang unsur musikalitas yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisis karya musik kontemporer. Di antaranya yaitu yang pertama ada melodi lagu, yang kedua ada harmoni, warna nada, dinamika, irama, dan tempo. Nah, adapun cara lain untuk melakukan analisis karya musik kontemporer, yang pertama kita dapat mencari tahu bentuk atau struktur karya, yang kedua biografi dari komposer, yang ketiga simbol musikalitas, yang keempat yaitu sinopsis, dan hasil akhirnya kita akan mengetahui hasil analisis dari karya musik kontemporer tersebut. Langkah-langkah untuk menganalisis karya musik kontemporer. Nah, sebelum kita membuat analisis terhadap karya musik kontemporer, muncullah sebuah pertanyaan. Pernahkah kita menyaksikan atau melihat secara langsung tentang pertunjukan musik kontemporer? Tentu ada yang pernah dengan alasan-alasan tertentu, dan ada yang belum pernah dengan alasan-alasan tertentu. Nah, bagi masyarakat awam, karya musik kontemporer termasuk dalam karya yang sulit untuk dipahami. Pertunjukan musik kontemporer biasanya dapat kita lihat pada kampus-kampus seni, geraha budaya, gedung-gedung kesenian, dan tempat kegiatan seni lainnya. Setelah memahami konsep dan teknik berkreasi pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan belajar mengenai analisis musik kontemporer. Langkah-langkah untuk melakukan analisis terhadap musik kontemporer. Yang pertama, kita bisa menyaksikan terlebih dahulu pertunjukan karya musik kontemporer. Sepertinya pada masa sekarang ini adalah masa pandemi, sepertinya tidak mungkin adanya pertunjukan karya musik kontemporer secara langsung. Maka dari itu kita dapat menyaksikan karya musik kontemporer ini melalui channel YouTube. Yang kedua yaitu perhatikan secara detail setiap bagian dari musik kontemporer, dan kita siapkan catatan untuk menyiapkan apa saja yang perlu dicatat setelah kita memperhatikan karya musik kontemporer dari channel YouTube. Yang ketiga, cari dan pelajari biografi dari komposer. Kan setiap karya musik kontemporer itu diciptakan oleh seorang komposer, maka dari itu kita harus mengetahui siapa komposer dari musik kontemporer tersebut, sehingga kita dapat juga mengetahui karya seperti apa yang diciptakannya, cerita seperti apa.
Yang keempat yaitu catat sumber bunyi, teknik, warna suara, suasana musikal, dan tafsirkan pesan yang ingin disampaikan melalui media tersebut. Nah, pada bagian 4 ini masih berhubungan dengan materi yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai unsur musikalitas. Lalu yang terakhir yaitu kita dapat lakukan pengolahan data dari tiap langkah dan tuliskan hasil analisis ke dalam bentuk sinopsis karya musik kontemporer. Setelah melakukan ini, barulah kita selesai melakukan analisis karya musik kontemporer. Yang pertama sudah dijelaskan pada bagian awal bahwa terdapat bentuk atau struktur karya musik kontemporer. Kita dapat melihat bentuk atau struktur komposisi dari musik kontemporer tersebut. Terdapat beberapa di antaranya yaitu introduction atau pembuka, tema atau inti, yang ketiga pengembangan tema, dan yang keempat biasanya ada penutup. Nah, beberapa hal ini biasanya terdapat dalam ilmu komposisi musik. Lalu terdapat juga biografi komposer atau biografi komposer musik kontemporer. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa untuk mempelajari biografi seniman dapat membantu kita untuk memahami, untuk mencari tahu dan mampu menjelaskan biografi dari seorang penata musik kontemporer tersebut. Untuk mengetahui biografi komposer musik kontemporer ini ada beberapa tujuannya, di antaranya itu kita dapat mengetahui tempat tinggalnya, latar belakang pendidikannya, apakah dia seorang seniman yang seperti apa, seperti itu. Lalu bahasa simbol pada karya musik kontemporer. Pada proses berkarya musik kontemporer, komposer melakukan eksplorasi dengan berbagai sumber yang digunakan sesuai dengan daya kreativitas dan daya berpikirnya. Lalu, misalnya di sini sudah dapat saya jelaskan bahwa sumber bunyi dan teknik permainan melalui proses pencarian dan memiliki alasan yang kuat sesuai dengan gagasan dan konsep karya yang diciptakan oleh komposer. Misalnya ada salah satu contoh karya yaitu dari Slamet Abdul Syukur yang berjudul Gelandangan. Nah, di sini menggunakan sepatu pantofel yang digunakan untuk telepon dan ditekan kuat melambangkan kemewahan dan simbol kedudukan sosial. Pada saat kita memaknai simbol ekspresi pada sumber bunyi dan teknik yang digunakan, kita harus melihat seluruh karya dan mencoba merangkai alur gagasan dari suatu karya tersebut. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terjaga di masa pandemi ini. Kita berdoa semoga masa pandemi ini cepat selesai dan kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana dengan mestinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.